ya rendah diri, kalau rendah hati emang harus ya, jangan rendah diri karena mungkin apa yang jelek di kita itu justru malah kekuatan kita karena kita berkarakter. Mungkin cari di Indonesia suara ceprek kayak Askelas nggak ada lah, sember ya. Jadi itu kekuatan saya untuk cari peran itu. Ribuan kali saya casting untuk menjadi Asri Welas, tapi ternyata ada hasilnya. Jadi ini untuk semua perempuan yang merasa aduh saya nggak sempurna, saya nggak ini, ngapain pura-pura jadi orang lain, jadi diri sendiri dengan ketidaksempurnaanmu itu, maka kamu jadi berkarakter menjadi sesuatu. Gimana caranya? Cari kekuatan atau kemampuan dirimu yang menjadi paling nah memang agak susah, tapi pasti kamu bisa kalau kamu terus berusaha. Jadi jangan dulu putus semangat tentang saya nggak seperti orang lain, karena sosial media ini luar biasa loh, membuat kita jadi pengennya kayak dia, pengennya kok dia punya aku nggak punya, aduh kayaknya rambutnya lebih bagus kok gue tipis, kok dia ada maksudnya kok gue nggak perlu gitu. Jadi apa yang ada di diri kita syukuri, lalu bagaimana kita memaksimalkan diri kita dengan keterbatasan kita pasti punya cara itu. Yang pertama, terima diri kita apa adanya dulu, baru kita bisa menemukan kekuatan dalam diri. Mungkin kalau balik sendiri, mungkin sebelum Asri Welas menjadi seorang Asri yang sekarang big name gitu ya, have you ever been kayak, pernah gak sih insecure kayak aduh suara gue compreng banget gitu ya? Bukan lagi insecure. Di TV sampai salah satu TV saya dikontrak 30 episode, 3 episode saya dirumahkan. Gimana? Saya dikontrak 30 episode kontraknya, tapi 3 episode habis itu saya dipecat karena katanya ngeditnya, itu Rang TV tahu, katanya ngeditnya di ruang edit pengen pecah dengar suara saya. Era saya tuh tahun 90-an semua dengan suara bagus. Halo pemirsa, itu yang sangat lembut gitu ya, semua gitu. Belum ada masanya suaraku yang medok-medok gitu ya, medok, cerai. Nah, tapi aku menunggu masa itu, akhirnya saya bisa menjadi diri saya apa adanya ketika masanya memilih seseorang yang berkarakter begitu. Jadi nggak usah proses, nggak bisa sakit-sakit. Jadi kita menunggu bagaimana proses itu. Jadi jangan rendah hati dulu. Journey of self acceptance, women empowerment. Kan kita waktu sekarang kakak udah jadi kan ngomongnya lebih enteng gitu ya. Tapi I believe journey-nya nggak sepulus itu pasti kan ya. Iya betul. Saya kalau di TV nggak pernah bagus, nggak pernah seksi, pasti jadi orang katrok. Memang ada masanya. Saya casting jadi orang cantik nggak terima. Saya nggak bisa jadi Sophia Lacuba atau Bulan Guritno. Ya terima diri kita apa adanya begitu, dan kita masuk di, tapi mohon maaf, tapi semua kenal Asri Welas. Iya. Jadi udah ini aja. Jadi kamu dengan versi kamu apa adanya kamu, itulah dirimu. Jadi nggak usah kita para wanita kita pura-pura jadi orang lain dan terus merasa berburu, lu bisa, aku juga bisa ini. Cukup terima dirimu apa adanya dengan kekuatanmu, kamu bisa berusaha. Mantap. Dan selain itu ya, kita kan kalau misalnya ngomongin cewek itu misalnya tadi ya, harus cantik, harus, kalau anak Gen Z itu bilangnya very demure and very mindful kan ya. Kalau misalnya dulu waktu aku kuliah jurnalis tuh selalu bilang cewek itu aduh kakek cangkem ya kan ya. Aduh misalnya kalau orang udah minoritas cewek, jangan banyak ngomong lah ya cewek kan ya. Tapi ketika ngomong sama Kak Rosi about women empowerment, about how women in journalism, apalagi anak-anak kalau misalnya cewek yang apa ya, misalnya kalau yang mulutnya agak sesplek kayak saya itu kan dia dibilang hati-hati loh cangkemmu kok ada jodoh. Translate Indonesia, hati-hati nanti kalau misalnya mulutnya pedes tuh susah loh dapet cowok. Ya kan ya. Boleh nggak sih bahas sisi women empowerment dari being a brave woman, Kak Rosi? Kalau saya bicara soal ruang redaksi atau ya news media gitu, saya rasa we need more people in the newsroom. Karena jurnalisme itu berbicara tidak saja tentang mengumpulkan informasi, mengolah fakta, memvalidasi, tetapi juga tentang manusia. Apa jadinya ketika ruang redaksi itu yang berbicara tentang manusia itu didominasi oleh pikiran patriarki?
Maka penting sekali ruang redaksi para pemimpin di berbagai perusahaan memiliki perempuan dalam setiap posisi pengambil kebijakan. Karena kita setiap kali berbicara tentang sesuatu, mengambil keputusan tentang banyak hal, ini tentang manusia. Dan penting sekali kita mendengar suara perempuan. Karena saya percaya perempuan sebagai seorang pemimpin, dia tidak saja memiliki ketegasan, tetapi dia memiliki kepekaan sebagai layaknya seorang ibu. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin perempuan. Mantap. Jadi memang jangan lupa ya, kalau misalnya ada cewek-cewek yang seperti ini ternyata sangat impactful untuk negara kita. Karena yang menjadi demokrasi kita selalu itu memang journalism ya, gitu sih ya. So that's also one of the most important thing about journalism. Jangan dulu bapak-bapak aja ya isinya ya. Tapi sekarang udah banyak women warrior juga ya di journalism ya tentunya ya. Sekarang kita menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk support LHF ini dengan generasi. Coaching clearing itu kita diajari bagaimana cara pemanasan, jadi mobility, lalu pilometrics, lalu teknik lari yang benar. Kenapa itu penting? Karena begitu kita teknik lari kita salah, walaupun kita kencang, maksudnya cepat, itu nanti kita bisa injury. Jadi kan banyak orang yang bilang ya, kamu kok lari terus apa lututmu nggak sakit gitu kan. Tetapi kalau kita larinya benar, saya menurut kita juga aman. Karena banyak orang juga lari sampai 70-80 tahun ya, oke, masih bisa. Tapi kalau di coach sama opa-opa Korea nggak ada sakit-sakitnya. Itu tadi coachnya udah berlangsung ya, kok kita nggak lihat aja? Ada kita berada di coach banget ya. Ini ada videonya yang kita tayangkan ya. Iya, silakan. Oke, ini suaranya sedikit ada gangguan nih ya. Ini kalau kita lihat tadi coaching kliniknya nggak di sini ya, Bu Imelda ya? Di sana di atas direction. Oh di atas. Iya. Oh tujuh ya. Ini saya menjoliti kelihatannya. Ini kalau ada yang mau nambah boleh nggak? Hah? Sesi private boleh ya kasih ya. Berapa lama bagaimana coach? Tadi ada 2 jam, Bu. Dari jam 2 sampai jam 4, terus ada Q&A session 15 menit. Salah satu pertanyaannya adalah, Terus jawabannya? no, I'm not single and that's my wife right there. Tanya. Banyak, Bu. Itu ya, nggak bisa lihat opa-opa nganggur. Saya lihat apa bening. Memang. Dan ini memang latihannya 2 hours actually quite intensive ya Bu Imelda ya. Terus, saya juga ikut, jadi saya agak sedikit berkeringat. Oke. Karena saya juga ikut banyak latihan. Boleh nggak sharing? Karena kan I believe you're an avid runner. Udah lari berapa tahun nih Bu Imelda? Saya baru lari sekitar 1,5 tahun yang lalu. Oh, jadi quite new ya dibandingkan teman-teman di bidang Iya, lain. jadi sebelumnya saya memang lari tapi 10 km aja mentok. Lalu 1,5 tahun yang lalu saya latihan untuk FM. Jadi saya FM pertama saya itu di Berlin 2023. Full marathon ya. Nah, terus setelah itu saya udah FM 3 kali dalam 1 tahun. Jadi last marathon saya was Oktober tanggal 13 di Chicago. Jadi karena kecenderungan lari karena merasa enak dan bisa menghilangkan stres, akhirnya lari terus. Kalau dari semua coaching klinik ini, mungkin boleh kan share tadi sama opa-opa mendingan itu kayak apa ilmu yang paling membekas nih? Selain tadi misalnya teknik lari yang benar nih Bu Imelda. Karena misalnya FM 42 berapa kilo ya Bu? 2 kilo, 42,195. 42,195 itu berapa jam finishnya kalau boleh tahu? Kalau dari saya sih 4 jam 45 menit. Tapi it's slower than other people yang mungkin yang lebih cepat dari saya juga banyak. Tapi bangganya saya itu karena saya bisa finish maraton. Ya, jadi saya diberikan kesempatan untuk bisa pakai kaki saya untuk berlari. Sedangkan orang-orang yang
to finish what we started and to be grateful for what we have. Oke, Bu Elva, kalau misalnya kita tadi udah ngomongin ya tentang acaranya dan juga tentang lagi Nah ini rencananya di November itu ada 6 anak yang akan diberangkatkan ya. Berarti dari total 20 itu berarti 6 dulu ya per batch. memang kita lagi di sekarang nanti kan dibangun oleh komite dan itu komite fokus semuanya lalu banyak nanti Takutnya ada yang tidak terperhatikan gitu ya. Mungkin boleh nggak sih Bu share? Karena selama ini kan kita mengoperasikan anak-anak juga cukup deg-degan ya, karena ada banyak resiko dan juga ada banyak harapan. Mungkin boleh nggak sih share Bu? Ibu sendiri pernah pergi nggak ke India nih? Oh, Pak Heru yang sering pergi. Cerita apa nih Bu yang paling menarik ketika selama mengantarkan anak-anak ke sana Bu? ya pernah sih ada yang tinggal di sana tiba-tiba dia gagal jantung jadi henti jantung sampai harus di CPR akhirnya untungnya bisa kembali lagi Dan akhirnya udah sembuh ya? itu operasi pertama sih Oh, karena kondisinya nggak memungkinkan untuk corrective surgery jadi dia harus 2 kali operasi. dan akhirnya setelah yang kedua kali sembuh ya? Nanti yang kedua ini akan berangkat ke November. Wah, dan itu pun juga akibat bantuan Women Warrior yang luar biasa WWR. Jadi dia operasi yang kedua ini harapannya langsung korektif ya? Iya. Oke, mantap. Dan memang teman-teman kalau misalnya kita ngomongin tentang penyakit jantung bawaan ya, ini sesuatu yang memang benar-benar bahkan pendampingnya pun nggak boleh sembarangan ya. Berarti apakah semua relawan di LHJ ini juga bisa CPR atau bagaimana nih Bu? Ya, kita pilih yang memang hatinya tulus dan sabar bisa menemani orang tua dan anak-anak yang berangkat ke sana. Oke, dan di sini ini katanya ada ibu-ibu dari LHJ juga ya. Boleh nggak sih disapa yang mana nih? Yang ngerekam pastinya ya. Ada Ibu, ada Pak Heru juga. Terima kasih telah membantu anak-anak dari LHJ. Dan tentunya kalau misalnya kita ngomongin Women Warrior Run ya, kita kan pasti ngomongin tentang lari dan juga ngomongin tentang ketahanan stamina. Banyak makan, recovery-nya jangan delay gitu kan, kadang-kadang ada seminggu 2 harinya rest dan itu pun rest saya look forward to resting jadi kayak kapan ini restnya gitu kayak itu enak gitu harus 1 hari rest itu is really good for your body so I believe in rest, recovery and also eat a lot of food jangan dijaga-jaga makannya makan semua aja gitu kan, minum yang banyak that's it. I think kalau misalnya larinya kayak Bu Imelda, FM terus itu memang makannya semuanya boleh nih ya. Memang akhirnya lebih less restrictive gitu. Dan memang kalau lari kan very much cardio ya Bu ya. Jadi bisa bakar banyak lemak juga nih. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin tentang banyak banget ya, tentang lari, tentang LHJ juga. Balik lagi nih ke women empowerment karena ngomongin women warrioran ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang empowerment itu kadang-kadang ada yang bilang ini udah 2024 kan ya, udah banyak yang emansipasi para cewek-cewek yang relevan menurut kakak di sini. Selalu, itu akan selalu ada, akan selalu relevan sesuai dengan tantangan zamannya. Karena bagaimanapun juga di setiap negara, setiap kultur, setiap komunitas memang tidak bisa dipungkiri memiliki anak perempuan atau keberadaan kaum perempuan